Selamat pagi, Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya yang menonton, mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, kita mulai dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita kembali kepada Tuhan atas kemurahan-Mu yang telah kami terima, yang telah kami rasakan, yang boleh kami nikmati di hari ini Tuhan. Kami masih ada karena Tuhan tetap ada bagi kami. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, dan kami meyakini bahwa sepanjang hari ini pertolongan-Mu nyata bagi kami. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, teguhkan iman kami. Berbicaralah kepada kami dengan Roh Kudus Tuhan bekerja, agar firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh memberikan pengertian dan pertumbuhan iman bagi kami, bahwa hanya kepada Tuhan Yesus kehidupan kami melekat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Firman Tuhan, terpujilah Kristus, dan berbahagia kita yang melakukan firman-Nya dan melakukan. Amin. Saudara-saudara, tema untuk kita renungkan hari ini adalah bebas karena Kristus. Bebas karena Kristus. Saudara-saudara, ketika seorang narapidana ingin bebas dari masa tahanan, maka ia harus menyelesaikan masa tahanan yang telah dituntut oleh hukum bagi dia. Bila masa tahanan itu harus ia jalankan selama 5 tahun, maka ia harus menyelesaikan itu selama 5 tahun. Dan juga dibarengi dengan taat disiplin selama menjalani masa tahanan. Dengan begitu, ia mungkin akan bebas dari penjara, dan statusnya mungkin bisa saja berubah. Otomatis ketika seseorang keluar dari penjara, orang yang dewasa di dalam Tuhan sudah pasti ia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Saudara-saudara, ketika seorang budak, seseorang berstatus seperti budak, berstatus sebagai budak, maka untuk melepaskan dirinya berstatus budak, ia harus dibeli oleh seseorang atau yang tuan, dia harus dibeli dan harus diadopsi menjadi seorang anak. Sudah pasti si budak tersebut akan berubah status, tidak lagi budak, melainkan sebagai anak dan bagian daripada keluarga yang telah membeli budak tersebut. Demikian juga ketika dosa telah menguasai hidup kita, maut telah menguasai diri kita, kematian sedang menunggu kita, setan sedang menunggu dan mengikat kita, maka yang melepaskan kita itu adalah hanya Kristus Yesus. Kita memerlukan juru selamat, kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kita membutuhkan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita untuk kita melepaskan diri dari apa? Dari belenggu dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, bisa kita katakan kita tidak mampu bekerja sendiri. Kita membutuhkan Sang Juru Selamat, Sang Penolong yang hebat, yang tidak hanya manusia biasa, tapi Allah tentunya. Kita sebagai orang yang berdosa, kita akui kita orang yang berdosa. Ketika Kristus tidak datang ke dunia menjadi domba Allah, menjadi penebus kita, maka maut itu
akan berada di pihak kita. Tetapi ketika Kristus Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat, bukan menjadi pahlawan, maka sudah pasti kemenangan itu, kebebasan akan dosa akan kita miliki. Kita pasti bebas dari maut. Kita pasti bebas dari hukum dosa. Karena apa? Yesus menjadi juru selamat bagi kita dan kita menjadi milik Allah. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini adalah surat daripada Paulus kepada jemaat yang di Roma. Paulus melihat bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Roma. Mereka lebih mementingkan hukum Taurat, menganggap diri orang hebat, menganggap diri layak mengalami keselamatan. Terlebih-lebih ini orang Yahudi. Mereka mengesampingkan orang-orang yang bukan orang Yahudi. Mereka mengutamakan bahwa diri mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka lupa bahwa mereka juga adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Paulus ingin mengajarkan jemaat di Roma supaya tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi. Iman menjadi satu-satunya pembenaran yang baik untuk dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang menerima anugerahnya. Saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana perkataan Paulus di pasal 8 ayat 1 dan 2 ini menjadi gambaran di pasal 8 ini bagaimanakah kehidupan orang yang betul-betul dipimpin oleh Roh Allah. Bebas karena Kristus merupakan anugerah yang sangat besar. Ayat pertama di pasal 8 ini Paulus berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus." Saudara-saudara, ketika kita berada di luar Kristus, maka hukuman itu akan menimpa kita. Tetapi ketika kita menerima Kristus Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita hidup di dalam Roh Allah, kita tunduk pada kepemimpinan Allah, maka pastinya Alkitab mencatat, Paulus berkata bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Penghukuman ini adalah ketidaktaatan. Orang yang tidak taat pada hukum Tuhan, pada perintah Tuhan, pada kebenaran Tuhan, pasti dihukum. Itulah yang terjadi terhadap Adam dan Hawa. Akibat dosa yang mereka lakukan, Allah menghukum mereka dengan Tuhan memberikan kutukan. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden dan akhirnya menimpa seluruh manusia dan keturunannya. Syukur kepada Allah, Yesus Kristus datang sebagai Adam kedua, membebaskan kita dari belenggu dosa dan murka Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita bebas dari dosa, kita bebas dari hukum dan murka Allah oleh karena Kristus Yesus. Artinya bahwa Yesus satu-satunya jalan untuk kita bebas dari penghukuman kekal atau neraka itu sendiri. Amin. Yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara-saudara, ketika saya melihat terjemahan aslinya bahwa dikatakan roh yang ada koma, ini bukan berarti bukan tertuju kepada pribadi ya, tetapi hukum Allah. Oke? Hukumnya Allah. Apa hukum Allah, Bapak Ibu Saudara? Itu adalah kasih. Hukum Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Gitu loh. Jadi Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama, menjadi hukum Allah yang harus dipegang erat oleh manusia yang percaya kepada Tuhan. Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Saudara-saudara, pekerjaan Roh Kudus adalah memerdekakan, memberi pengertian, memberikan penghiburan, memberikan pemahaman bagi kita bahwa kita harus lepaskan diri dari yang tidak benar. Maka pekerjaan Tuhan adalah memberikan kemerdekaan bagi kita. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang
Maha Kuasa di dalam nama Yesus Kristus, bahwa kita akhirnya bebas. Karena apa? Karena Kristus Yesus. Apa yang dilakukan Yesus bagi kita? Ia telah mati, disalibkan, bangkit dan naik ke surga untuk membebaskan kita dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Saya yakin dan percaya kita yang mendengarkan renungan ini adalah orang yang tidak mau berada dan masih berada dalam hukum dosa atau hukum maut. Upah dosa adalah maut. Tentu ada hukum dosa, ada hukum maut. Ada hukum lagi di dalam kematian kekekalan. Itu adalah hukuman yang ngeri sekali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengenal anugerah Tuhan yang kita terima hari ini. Saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang telah mengalami anugerah Tuhan. Ingat satu hal, bahwa dulunya sebelum kita mengenal Yesus Kristus dan sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, kita bukanlah siapa-siapa. Kita adalah orang yang telah menerima penghukuman. Kitalah orang yang telah menerima murka Allah. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena Yesus Kristus, saya dan saudara bebas dari hukuman tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan yang diberitakan kepada kita di pagi hari ini membangkitkan semangat kita, menyadarkan kita anugerah yang telah Allah berikan. Jangan sia-siakan, jangan menjadi sesuatu yang kabur, yang akhirnya menjadi sesuatu yang gelap dan menghancurkan diri kita dan menjauhkan kita dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, nyatalah sebagaimana apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 15. Dia katakan kepada murid-muridnya, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih, di luar Kristus, saudara dan saya adalah orang yang hidup di dalam kesesakan. Tidak ada jalan keluar, kita akan sesat di jalan. Kenapa? Jalan kita tidak ada yang menunjukkan. Tapi ketika kita berada di dalam Kristus Yesus, saya percaya saudara dan saudara, saya dan saudara akan mengenal jalan yang sesungguhnya karena Yesus ada di pihak kita. Amin. Karena itu memberkati kita dalam renungan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita bersatu di dalam Allah. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu. Kami bersyukur atas tema yang ada dan firman Tuhan disampaikan bagi kami. Kami boleh bebas dari penghukuman kekal. Itu karena pekerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Roh-Mu yang kudus, karena Engkau telah memerdekakan kami, membebaskan, menghibur, mengingatkan kami agar segala tindakan-tindakan kami kiranya senantiasa Engkau bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan firman ini kepada Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus bekerja bagi setiap kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kebebasan yang Engkau berikan kepada kami, kemenangan yang Engkau berikan kepada kami pegang teguh sebagai iman yang besar untuk kami tetap dekat kepada Engkau. Tuhan berkati setiap pendengar renungan ini. Berkati pribadi, usaha pekerjaan dan rumah tangga mereka. Senantiasa pelihara sesuai kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami meyakini janji Tuhan, keselamatan, perlindungan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Kami yakin itu akan berada di pihak kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Layakkanlah kami itu selalu berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah mendengarkan renungan bersama dengan saya. Kiranya renungan di pagi hari ini boleh memberkati kita. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, selamat menjalankan segala kegiatannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Memberkati. Shalom.